Bang. Oke, selamat malam. Malam juga. Ya, oke, saya dari Manggarai juga ya. Manggarai. Ya, abang kan Islam ya? Saya Muslim, betul. Ya, saya pengen hanya satu pertanyaan saja. Ya. Boleh. Apakah benar bahwa batu yang di Nazar itu betul-betul dari surga? Iya. Tapi menurut saya itu, kalau menurut secara apa namanya, secara ilmu apa namanya itu bukan batu dari surga sebenarnya, itu adalah batu planet. Tapi mungkin itu adalah apa namanya, bisnis supaya orang ini benar ya. Menurut saya itu bukan batu dari surga, itu adalah batu planet yang jatuh dari langit. Ya, bisa jadi Anda memahami itu karena Anda bukan Muslim. Ya. Kalau dikatakan juga bisnis, lagi-lagi karena Anda bukan Muslim, kan gitu. Ya. Tapi ada hal yang menarik terkait dengan itu. Saya ingin tahu benang merahnya. Ketika Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kira-kira menurut saudara, hal yang belum sanggup ditanggung oleh orang-orang di abad pertama yang ada di zaman sekarang itu apa salah satunya? Maksudnya apa, gimana? Kan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, belum sanggup untuk menanggungnya. Pertanyaan saya, apa yang belum sanggup ditanggung ini? Kalau menurut saya ya, yang saya paham ya, ajaran Katolik itu, yang saya belum menanggung itu bagaimana apa namanya, misalkan ini contoh kisah nyata ya, bagaimana cara ya untuk bisa apa namanya, bagaimana kita cara biar nggak ada yang kasih kasus pembunuhan, biar maksudnya walaupun kita berbeda, kita tetap bagaimana kita usahakan tetap satu, maksudnya satu saudara gitu. Oh, itu sudah diajarkan itu. Yesus sudah ajarkan. Ini Ya, ada ajaran yang Yesus ingin ajarkan saat itu, tapi kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggung ajaran ini, makanya aku tidak ajarkan. Nah, itu dalam Yohanes 16 nomor 2. Maka yang mengajarkan itu, kata Yesus, adalah penghibur lain yang akan datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang Yesus ingin ajarkan pada saat itu, tetapi manusia belum sanggup untuk melakukan itu, belum sanggup untuk melaksanakan itu. Itu apa? Ya, untuk apa namanya, untuk tentang itu saya belum tahu, jujur aja ya Bang ya, jujur aja ya. Ya, karena karena saya tahu itu jujur ya, karena yang saya tahu itu adalah tentang, saya tahu itu tentang kasih ya, bagaimana kita cara menghargai orang lain, itu yang sederhana itu ya, bagaimana cara menghargai orang lain, terus bagaimana cara apa namanya, membalas musuh ya, bagi orang yang musuh dan kita, gimana caranya berbaik dengan mereka, itu yang saya paham ya. Kalau itu sudah diajarkan jauh sebelum Yesus. Tuhan sudah mengajarkan mengasihi itu jauh sebelum. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa ditanggung itu seperti yang diterangkan dalam Yesaya 60 nomor 1. Saya khawatir itu yang terjadi. Atau Yesaya 60 nomor 7. Jangan sampai itu yang maksud Yesus itu.
Takutnya saya itu. Atau apa yang diterangkan kemudian di dalam Yesaya 60 nomor 11 yang Yesus tidak tekankan kemudian pengajarannya kepada kaumnya. Saya curiga yang kayak begitu yang belum diajarkan pada zaman Yesus, yang kelak akan menjadi pengajaran yang menjadi simbol kerajaan Tuhan yang diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa lain. Contoh di dalam Yesaya 60:11 yang saya katakan kepada saudara, bahwa ada sebuah kota di mana kota itu pintu-pintu gerbangnya akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadanya, sedang raja-raja mereka kemudian itu ditawan dan ikut digiring sebagai tawanan kepada kota tersebut. Siang malam orang-orang akan datang berziarah membawa kekayaannya ke tempat itu. Bahkan raja-raja mereka pun tunduk datang menjadi hamba di situ. Karena yang menggenapi itu yang Anda tuduhkan tadi, yang Anda katakan bisnis. Itu gimana itu? Karena itu nubuat. Kita mau kemana sekarang? Kita mau ke Yerusalem. Orang Kristen sampai di sana diludahin. Umat Islam sampai di sana juga ya dimusuhin. Satu-satunya tempat yang bisa menggenapi itu ya Mekah. Ya. Nah itu dia. Belum lagi kalau dikatakan seluruh domba anak keturunan Ismail akan dikumpulkan dalam mesbah ibadahmu. Tapi bang, saya cuman ini coba nanya, kenapa ya kalian kalau ajarkan, kenapa ya kalau dibunuh orang itu dimuliakan? Kenapa? Di mana itu? Itu kan pernah orang kayak salah satu ustadz yang mengajarkan bahwa kalau kita bunuh non muslim itu enggak ada, di Islam tak boleh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Di Bible itu nggak ada. Adanya di Al-Quran. Dan barang siapa memberi hidup satu manusia, sama halnya dia memberikan seluruh hidup kepada seluruh manusia. Kalau di Bible, bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Jangan kau biarkan apapun bernapas, bunuhlah, bunuhlah. Itu yang diperhatikan. Kenapa kemudian di kota Anda itu Katolik, siapa yang datang mengajarkan sana? Dengan cara apa? Kan begitu poinnya. Karena mereka agama yang Anda anut ini diajarkan melalui Ulangan 20 nomor 10. Datang ke Indonesia memperbudak. Itu perintah di dalam Bible. Kepunglah, dan kalau dia memberimu ruang untuk berdamai, maka suruhlah mereka bekerja rodi dan jadikanlah mereka budak. Tapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan kamu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu yang terjadi, Bung. Tapi kalau Islam ada nggak perintah bunuhlah, kepunglah, serang? Nggak ada. Ada di Islam bunuhlah apapun yang bernapas? Nggak ada di Islam, itu nggak ada. Yang Anda maksud mungkin Al-Quran surah At-Taubah ayat 28-29 itu. Itu berbicara tentang peperangan. Ya kalau orang perang kan bukan saling kritik, ketemu bunuh-bunuhan. Masa perang enggak. Yang diterangkan dalam surah At-Taubah itu adalah kondisi pada saat perang. Pada saat Islam diperangi, maka boleh daripada saya lebih baik kamu. Tapi itu dalam status perang. Di Islam perang itu nggak boleh merusak gereja, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta. Itu dalam perang loh, dalam perang. Ingat teman-teman yang beragama Katolik, ingat katanya tidak boleh merusak gereja. Yes,
Coba, ketika pahlawan-pahlawan Islam, sabar bang, sabar dulu, jangan dipaksakan. Ketika pahlawan-pahlawan Islam, nenek-nenek kami, kakek kami berhasil mengusir penjajah yang beragama seperti agama Anda. Penjajah meninggalkan gereja, gerejanya dirombak nggak sama kakek kami? Terus? Enggak, aku tanya dulu, dirombak nggak gereja kalian? Ya, dirombak. Jadi sudah tak ada peninggalan penjajah gereja itu? Ya sudah ada. Tidak ada lagi gereja peninggalan penjajah di Indonesia ini? Masih ada. Masih ada. Jadi itu cuma tuduhan terhadap Islam. Coba lihat basis Kristen di Nusantara ini tuh di mana aja? Apa? Di mana aja basis Kristen di Nusantara ini? Basis Kristen maksudnya di mana? Tempat perkumpulan orang Kristen di Indonesia. Kota mana saja? Karena kalau abang tahu maksudnya gimana? Ya, tengok wilayah-wilayah di mana mereka mayoritas, itu adalah bekas markasnya penjajah di situ. Di situ stamplasnya, di situ basis para penjajah pada saat menjajah. Anda tahu maksud saya? Berarti pada saat penjajah datang misalnya di Makassar, kenapa orang Makassar banyak menjadi Kristen? Karena penjajah datang ke situ. Kenapa banyak menjadi Kristen? Karena penjajah tidak bawa istri ke Makassar. Maka banyak perempuan-perempuan yang dihamili oleh mereka para penjajah dan turunannya kemudian menjadi sama dengan hari ini. Pengikutnya, keturunannya dari ibu yang diperkaos sama penjajah, melahirkan anak, beranak cucu, ya itulah keturunannya sekarang yang memiliki agama sama seperti penjajah agamanya. Gitu. Apakah omongan Bapak ini sesuai fakta atau sesuai? Pasti sesuai. Pasti sesuai. Sekarang kenapa sabar? Dengar. Siapa yang membawa Katolik ke NTT? Ya orang asing, orang Portugis. Siapa orang? Portugis. Portugis ngapain ke NTT? Ya. Mohon maaf bang, untuk itu saya kan belum tahu. Tapi kenapa Anda tertawa sumringah kalau Anda belum tahu? Ya karena gini, karena sejarahnya begini. Sehingga gimana sejarahnya begini? Gimana? Asik dulu kan kesini untuk jajah gitu. Lalu untuk apa? Untuk apa? Ya untuk penguasa. Tamasya? Hah? Untuk tamasya? Penguasa negara Indonesia. Iya, menguasai dengan cara merampas hak pribumi. Kalian orang tua kita tak tahu apa-apa. Orang datang dengan alat canggih, orang tua kita dijajah, diperbudak, disuruh bekerja rodi, makanya ikut dengan agama penjajah. Kalianlah turunannya. Yang saya herankan adalah kenapa kalian menjadi pengikut agama penjajah? Berarti kakek nenek moyang kalian tidak ikut melawan penjajah. Berarti kalian ini bisa jadi bukan cucu pahlawan, tapi adalah keturunan pengkhianat. Itu kan bukan itu ajaran Tuhan, Ya, justru karena itu kan ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan? Itu kan oknum. Bukan. Ini ajaran kasih. Begitu musuh datang, apa yang kalian lakukan sebagai ajaran kasih? Apa yang kalian lakukan? Itu kan saya bilang, itu kan oknum. Bukan oknum, saudara. Bukan oknum. Ini Bible yang mengajarkan. Kasihilah musuhmu. Banyak sejarah yang ngarang-ngarang oleh agama. Kasihilah musuhmu.
Begitu penjajah datang, penjajah itu musuhmu enggak? Musuhmu. Perintah agamamu, perangi atau kasihi? Kasihi. Kamu kasih tumpangan kepada penjajah. Itu kalian. Penjajah, kalian yang menggosok sepatunya, kalian yang mencetrika bajunya, kalian yang membersihkan gerejanya, kalian membuat makanan untuk mereka. Itulah kalian, budak penjajah. Karena kau harus mengasihi musuhmu. Mamamu diperkosa, kau kasih adekmu. Adekmu diperkosa, kau kasih kakakmu. Itulah agama kasih. Kasihi musuh. Islam tidak begitu. Coba aja kau perangi Islam, kalau kau enggak dilumat, dijadikan seperti sambal. Kalau berani. Tapi sama aja, hanya berkuar-kuar. Ngapain hanya berkuar-kuar? Oh, enggak bisa dong. Indonesia merdeka berkat perjuangan nenek moyang kami. Pahami itu. Nenek moyang kami yang berjuang mengusir penjajah yang seagama dengan saudara. Camkan itu baik-baik. Saya sendiri cucu pahlawan. Saya bangga untuk itu. Kakek saya dapat lencana pahlawan. Saya bangga untuk itu. Anda pahlawan juga? Nggak mungkin. Kalau kakek Anda pahlawan, kenapa seagama dengan penjajah? Saya sampai mati pun untuk tetap Katolik. Yang larang Anda untuk menjadi Katolik siapa? Neraka juga butuh penghuni. Emang lu pikir neraka itu bakal kosong? Enggak. Di sana banyak kapling untuk yang sudah disiapkan. Yesaya 66 nomor 17-18, neraka kapling untuk pemakan babi. Matius 7:22-23, neraka disiapkan untuk mereka yang bermukjizat pakai nama Yesus. Galati 1 Korintus 3 nomor 13-14, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan biawak, semuanya akan diuji dengan api. Matius 23 nomor 15, pengikut orang Farisi, pewaris neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus. Matius 23 nomor 32-36, pengikut orang Farisi tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Jadi saya sedikit pun tidak bangga ketika Anda mati dalam keadaan Katolik, sebab neraka pun butuh penghuni. Catat itu. Oke? Masih ada yang ingin menertawakan dirinya, naik sini. Naik. Aku pastikan telunjukmu akan beralih menunjuk dirimu kembali. Memang gak enak paman beragama, laki bisa bersalin. Nyalahi kodrat. Orang dibilang Tuhan, laki bisa bersalin, anak lebih tua dari ibunya. Tuhan jadi dibunuh sama manusianya. Alah, mana ceritanya ini? Susah ini. Susah. Maaf ya saudaraku yang tadi ya. Kalau Anda tersakiti dengan ungkapan Anda sendiri, maafkan saya. Saya Bang Suma hanya sebagai pembawa peringatan.